sertifikat dari Chandra Production Management dan dari Istana Negara Republik Indonesia. Terima kasih. Sukses apa ya? Ya. Berkah selalu. Oh, biar viral kita di dengan karena dia tampil ke depan dengan powerful bicara dengan semua. Thank you. Terima kasih. Oke, dan klipernya dikembalikan. Oh. Buat saya tampil lagi. Pasti deh kalau tampil pokoknya ke bawah, nanti gua ke kamar ini. Lupa. Pertanyaan berikutnya adalah Udah kayak kuis horor gitu ya. Pertanyaan berikutnya adalah ini dia. Ada tulisan menarik, berubah itu baik, hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Lihat ke layar semuanya, berubah itu baik, hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Kalau nggak pintar membahasakannya pasti lupa-lupa. Ada yang bilang hijrah itu baik, berubah itu penting ke arah yang lebih baik. Berarti dia keliru jawabannya. Lihat Kak, saya ulangi ya, berubah itu baik, hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Saya tutup layarnya. Berubah itu baik, hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Berubah itu baik, hijrah itu. Yuk lagi hafalan apa nih? Berubah itu baik, hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Yuk bilang Pak Happy, percuma kau tutup itu layar, tulisannya ada di kertas. Betul gak? Karena pertanyaannya adalah, kalau you bisa berubah, pasti korteksnya juga aman. Masalah selesai. Karena kalau korteks itu rusak, akan terjadi sesuatu di zona Anda. Apa itu? Yang pertama A, yang kedua B, yang ketiga C, dan berikutnya. Siapa yang berani menjawab efek kalau prefrontal cortex itu kena? Yang pertama dia sulit mengatur masa depan. Yang kedua apa? Tiga apa? Empat apa? Ada yang bisa menjawab? Ada hitung sampai 5. Yuk, banyak banget. Nanti moderator, Ustadz yang memilih, silakan. Efek dari jika korteks itu kena, apa yang akan terjadi? Silakan Ustaz. Ya, silakan. Silakan saya baca yang sebelah kanan dulu ya. Silakan. Dua dulu ya panitia ya. Dua dulu. Oke. Satu putri, satu putra. Silakan standby Kak. Cepat Kak, cepat. Kasih makanya. Oke. Silakan. Kita mulai. Stand by here please. Kita satu frame hari ini. Sebelum jam 9.50. Lihat ke depan. Angkat mikrofonnya. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. 3, 2, mulai. Assalam. On-kan dulu mikrofonnya. Standby, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dinisari Subono dari gugus 16 jurusan LPS. Saatnya you bicara. Kenapa? Kenapa? Iya, gugus 12. Iya, ada apa? Ini ada apa? Ada apa? Iya, gugus berapa dia? 12 brother. Iya, gugus 12. Iya, 12. Gugus 12, saatnya you bicara. Nama korteksnya apa tadi? Pertanyaan apa? Nama korteksnya apa? Gak tahu, cuma Prefrontal. prefrontal cortex. Oke, dan jika itu terjadi dan rusak, dia akan dihadapi masalah. Apa dampak jika korteks itu rusak, brother? Pertama, suka mengurung. Suka apa? Mengurung. Mengurung. Apakah suka apa? Oh, Ya. Tapi masuk akal juga sih Kak.
suka murung dan suka mengurung. Udah murung, mengurung juga. Jadi judulnya hari ini adalah The Power of Mengurung. Ya. Good. Berikutnya Kak. Tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Amazing. Berikutnya adalah Sulit mengatur masa depan. sulit mengatur masa depan. Berikutnya adalah Cuma hafal 3. kenapa? Cuma hafal 3. Angkat lagi mikrofonnya apa? Cuma hafal 3. Cuma hafal 3. Bisa diulangi yang pertama tadi apa? Sulit mengatur masa depan. Yang kedua apa? Sering mengurung. Sering ngurung. Iya. Tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Dan yang tambahan, ada yang tahu apa tambahannya? Bersikap tidak sopan dan dia paling tidak sudah menjawab 3. Itu udah powerful hari ini. Tepuk tangan buat tugas 12 hari ini. Silakan panitia. Inilah door prize untuk kakak kita yang sudah tampil ke depan. Mendapatkan USB. Oke, flash disk untuk data-data belajar ya. Berkah selalu, good luck, dan silakan kembali ke tempat. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Ini efek dari suka mengurung kayak gitu dah. Unik-unik angkatan tahun ini ya. Satu lagi dong, satu lagi ya. Satu lagi, mohon izin Pak Moderator. Satu lagi. Ketika ada tulisan 1, 2, 3 bergerak atau tertinggal, semua tak bisa mengelak, hari ini perubahan sudah terjadi. Kita bahas detail banget hari ini. Kenapa semua dibahas dengan all out di dalamnya? Biar you berubah dan hijrah. Dan quote ini keep baik-baik, hafalkan tanpa jangan ada kata yang berubah. Saya minta silakan Pak Moderator, mau putra atau putri, silakan. Baik, silakan. Pertanyaan ini dijawab oleh kata tercepat, saya itu 1, 2, 3. Putri dulu ya, Putri tadi putra. Ya, Silakan, standby. Baik, silakan depan ya. Yes. Ada quote yang jangan sampai gagal membacanya. Tanpa membawa catatannya Kak ya. Silakan maju ke depan. Standby di situ Kak, standby di sini. Siap Kak ya. Assalamualaikum. Pakai mikrofonnya. Assalamualaikum. Namanya siapa? Jawabannya Maharani adalah Berubah itu baik, hijrah itu lebih penting. kita tunggu sampai azan zuhur dikumandangkan. Dalam hitungan 3 ya. Berubah itu penting, hijrah itu lebih baik. Hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Ulangin nak. Berubah itu penting. Cukup Pak. Cukup. 3, 2, 1. Silakan. Masih berikutnya, silakan Ustaz Amir. Ya. Terima kasih Kakak Maharani. Baik, masih di pertanyaan yang sama ya. Ini masih ada kesempatan bagi yang belum ya. Nanti akan saya ya. Yang tercepat angkat tangan dari pertanyaan Mr. Henry, nanti silakan ya akan maju untuk menjawab pertanyaan door prize ini ya. Seperti tadi ya, saya tunggu. Sekarang yang dilihat yang untuk yang teman-teman yang laki ya, yang putra. Saya tunggu. 3, 2, 1. Silakan tangan ini ya, ya maju silakan. Sebentar ya ini ya. Sebentar. Ya, silakan ke depan. Mic-nya. Depan dibantu, kita mic-nya ya, silakan. Oke, tunggu kepada dari Mr. Nabi dulu, silakan Mr. Namanya siapa, brother? Perkenalkan, nama saya Rizky Saputra. Saya panggil Rizky atau Sak atau Putra? Terserah Pak. Rizky boleh. Oke. Turunkan tangan kiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kelas berapa? Kelas 10 B. Sudah punya wali kelas? Iya, saya juga belum. Jawabannya Rizky adalah
Berubah itu baik, hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Bisa angkat suaramu. Mulai. Berubah itu baik, hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Amazing, highlight. Hafal kamu ya. Pasti lupa nih buat status di WA hari ini. Berubah itu baik. Rawahu Herdi Chandra. Ya. Good kah? You mendapatkan reward dari kami. Silakan standby di zona depan dan tepuk tangan buat yang sudah bicara. Reward ketiga ini adalah, silakan Kak, panitia standby. Berupa apa? Oh, power bank. Luar biasa. Good. Amazing, tepuk tangan brother, sister semuanya. Silakan kembali ke tempat. Oke. Terima kasih. Kita menuju ke materi sebelum broadcast yang lainnya nanti akan dipandu oleh Ustaz moderator kita hari ini. Bismillah. Sebelum menuju ke segmen penutup jam 9.50, you semua fokus ke depan. Saya mau coba kekompakan Anda semuanya dalam hitungan 3, 2, 3. Coba kompak gak sih? Sama gak sih dengan tahun-tahun sebelumnya? Saya yakin hari ini lebih kompak deh. 3, ya kan? Fokusnya kayak 3, 2. You semua berdiri tanpa suara tapi tenang, kayak berdiri tanpa suara tapi tenang. Simpan semua yang ada di tangannya. Siapa kayak bisa fokus gak seperti kakak-kakak yang tahun-tahun sebelumnya? 5, 4, 3, 2. Putra terlebih dahulu. Mulai. Berdiri. Coba kan, bisa tenang gak seperti musik ini? Tenang banget, relax banget. Siap ya Kak ya? Yuk udah duduk dari pagi Kak sampai jam 9.30. Berdiri dengan tenang, relax Kak. Luar biasa nih. Tim multimedia ambil gambar di belakang kami nih. Siap ya? 5, 4, 3, 2. Duduk dengan tenang. Tenang Kak, tenang. Tanpa suara, tenang aja tenang. Duduk tenang. Tanpa suara, tanpa ada ketawa. Dan thank you. Putra sudah menunjukkan karakternya hari ini. Relax banget Aldi. 1, 2, 3. Putri silakan berdiri. Dimulai dari sekarang. Standby, tenang, relax, tenang Kak, tenang. Udah duduk dari pagi loh ya. Kita mulai. Coba yang putri saya akan bedakan. Angkat tangan kanan Anda, tapi seperti ini Kak. Nah, ikuti audionya. Standby Kak. Siapa Kak ya? Punten ya teman-teman putri ya. 90% quarter life crisis ada di zona putri. Kadang ada masalah. Dan juga ketika membuka tangan berarti menunjukkan ya Allah, saya siap untuk menghandle semua permasalahan itu. Turunkan kembali dengan tenang. Tenang brother sister, tenang. 1. Standby. 2. Tenang Kak. Silakan duduk. Tenang. Tenang Kak, tenang. Tanpa suara. Putra terima kasih kerjasamanya. Putri terima kasih kerjasamanya. Ketika Anda berdiri hari ini, Anda menunjukkan karakter Anda. Kalau Anda pernah berada di satu titik seperti mereka. Anak TK pun mereka berdiri, padahal mereka tak punya masalah. Mereka polos, tangannya tangan mungil. Tapi ternyata you yang duduk depan kami pun pernah berada di zona mereka. Sebelum masuk ke SMK Amalia, tanpa you sadari, beberapa tahun lalu kau bangga dengan kostum merah putih. Hari itu you gak punya masalah. Yang ada adalah kawan-kawan yang kau cinta, tetanggamu, teman sebangkumu, guru-gurumu. Itu terjadi hari itu. Ketika masuk ke zona putih birunya, masalah itu sudah mulai hinggap di kelas 7. Masalah itu mulai hinggap lagi di kelas 8. Tiba-tiba muncul masalah keluarga ketika kau kelas 9 kan. Saat itu kau bingung mau kemana kau lari. Saat itu kau bingung mau kemana mengungkapkan masalah itu. Tahun lalu kelas 9. Saat itu kau bingung terkurung dalam satu box. Dan kau bingung mau kemana kau lari. Orang tuamu, dia juga ada masalah. Kakakmu masih dalam koridor masalah. Hari ini people, ketika orang-orang di luar sana dengan kostum putih abu-abunya, mereka mengatakan, Pak Chandra, semakin kita masuk ke zona SMK, masalah itu semakin datang.
Baru sampai detik ini. Pertanyaan berikutnya adalah, you pasti mengatakan, Pak Happy, maaf, saya sudah meninggalkan semua seragam sekolahku, TK, SD, dan SMP. Saya sudah masuk ke sekolah ini dengan kafah hari ini. Impian kelas 10 hari ini, andaikan mikrofon ini saya berikan kepada 386 ini, pasti satu di antara Anda akan ada yang punya impian, Pak Chandra, aku suatu saat ini sudah tempat ini, Pak Happy. Pak Chandra, kelas 12 nanti tahun depan, 2 tahun yang akan datang, aku akan diwisuda, Pak Chandra. Aku sudah berafirmasi ke 2 tahun yang akan datang atau 3 tahun yang akan datang. Kau dipanggil sama MC-nya, prosesi wisuda. Namamu dipanggil dengan menggunakan toga kebanggaanmu, wisudawan pertama. Namamu dipanggil dengan gagah, tampil kau di atas panggung. Kau menunduk di depan bapak kepala sekolah, ibu kepala sekolah. Saat itu kau turun dari panggung sebelah kiri. Siapa yang kau tatap hari itu? Your mom, and your father. Dia akan berlinang air matanya sambil mengatakan, ya Allah, kayaknya baru kemarin anakku pamitan dengan kostum merah putihnya. Kayaknya baru kemarin anakku menggunakan putih abu-abunya. Dan dia pamitan aku sekolah dulu, Bunda. Sekarang jadi wisuda. Allah yang menggerakkan, brother. Tidak bisa dipungkiri. Ini momen saat di Manado, di aula ini hampir 7 kali saya tayangkan video ini. Siapa itu? Udah tahu acara wisuda, Kak? Wahai panitia di belakang, kakak-kakak kelas, ini potret wisuda, brother, sister. Di Manado itu saya MC di sayap sebelah kanan. Saya katakan prosesi wisuda dimulai. Tiba-tiba protokoler di belakang teriak, Mas MC, jangan mulai dulu Mas acaranya. Kita nunggu satu wisudawan dari Watampone, kasihan dia jauh, Pak Chandra. Kita nunggu sampai 45 menit, brother, sister. Semua calon wisudawan semua merasa kesal. Kok bisa-bisanya hari wisuda dia terlambat? Tapi dia punya alasan. Saya ulangi ya. Tapi dia punya alasan. Aku mohon kelas 10 tahun ini bersama panitia melihatnya dengan hati, bukan dengan mata. Kenapa alasannya? Kenapa dia terlambat? Apakah dia anak yang mumtaz, excellent people? No, bukan kawan. Alasan dia terlambat di hari wisuda adalah karena dia tidak punya uang untuk naik PT-PT atau angkutan. Dia harus berjalan kaki membawa sang ayah yang tak bisa berjalan 2 jam 30 menit menjelang subuh sampai ke area kampus, menelusuri dinginnya tanah Manado. Dia punya masalah dalam keluarganya, tapi masalah itu dia lepas hari itu, momen bahagia bersama sang ayah. Bukankah antum juga sama, people? Jika masalahmu itu bersama sang orang tua, pegang tangan lembutnya, doakan dia, peluk dia, rindukan spirit doanya. Anak ini adalah anak dari zona Manado. Dia terlambat di hari wisuda karena apa? Dia tak punya uang untuk naik angkutan. Dia sujud di kaki ayahnya hari itu. Bukankah itu impianmu, people? Bukankah kau ingin lepas dari semua permasalahan yang ada di zona kita? Utamakan, prioritaskan kepada sang ayah dan ibu yang kau cinta. Kapan itu terjadi, kawan? 2018 kami menyaksikan potret itu. 2018 kami menyaksikan potret itu. Tayangan video barusan kami tayangkan di kampus UIN Araniri Aceh. Di sini tempatnya. Tahun 2019 bulan Februari kami menyaksikan potret itu. Hey brother, you tahu gak? Anak kan ini acara wisuda. Saya berada MC di samping. Wisudawan, wisudawati memasuki area. Sebelum acara itu dimulai, saya tayangkan video barusan. Tiba-tiba lagi-lagi ada seorang putri dari bumi Lok Semawe. Namanya adalah Rina Maharani. Anak ini adalah kelahiran Lok Semawe. Hey brother sister, you tahu? Dia lagi-lagi teriak, Pak Chandra,
Jujur wallahi Pak Happy, aku lihat tayangan video barusan, aku berikrar Pak Chandra, kami ketua band akan sujud di kaki ayah ibuku hari ini saat aku di wisuda. Hey people, dia punya impian ingin sujud di kaki ayahnya. Dia lepas dari semua permasalahannya. Dia lepas dari semua rantai-rantai masalahnya. Yang muncul apa? Dia ingin sujud di kaki sang ayah. Dia ingin sujud di kaki sang ibu di hari wisuda. Lagi-lagi ungkapan penyair itu terjadi hari itu. Tajriyah bima la tastahis sufun. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. You tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba Rina Maharani detik-detik mau di wisuda sudah menggunakan toga. Hari itu dia sakit dan meninggal dunia. Dia nggak bisa merasakan indahnya pakai toga, kawan. Ayah bundanya sudah menggunakan kostum kebahagiaannya akan menemani sang putri di hari wisuda. Tapi Allah berkehendak lain. Muncul karangan bunga di sayap kanan, selamat sukses wisudawan wisudawati. Tapi di sayap kiri muncul karangan bunga, turut berduka cita untuk pahlawan dari bumi Loksemawe. Acara berlanjut. Kami MC bersama protokol gubernur. Ketika kami sebut Rina Maharani, sang almarhumah sarjanawati dari bumi Loksemawe, ada seorang ayah lari dari belakang aula. Ayah menggunakan baju sederhana ini. Dia menarik jas kami sambil mengatakan, Pak MC, saya adalah ayah dari almarhumah. Putriku sudah dikebumikan, tertancap batu nisan di atasnya. Izinkan hari ini aku mewakili sang almarhumah. Dia naik ke atas panggung wisuda dan dia mengatakan, aku bangga punya seorang putri, seorang sarjana. Walaupun dia sudah almarhumah, tapi dia adalah putri terbaikku. Setelah ini saya jawab ya. Pertanyaan dari mereka aja boleh. Siap. Tiga dari antum dan siap. Biar cek dari nomor siapannya. Oke, siap. Minum dulu, Sat. Oke, sudah. Tanah Loksemawe hari itu berduka, kawan. Kami menyaksikan bersama panitia hari ini. Ayah ini menggunakan baju yang sangat sederhana, tapi cintanya yang istimewa. Setiap momen seperti ini, wallahi saya bayangkan apa? Andaikan panitia hari ini ngasih kejutan untukmu, orang tuamu ada di lantai bawah, pasti akan bilang, Pak Happy, Pak Chandra, izin, boleh gak saya ketemu dengan ibuku sebentar aja Pak Chandra. Satu momen dia menemui ibunya masing-masing. Setelah acara tayangan seperti barusan Pak Amir, itu ada mengatakan, Pak Chandra, aku mohon sebentar aja Pak, boleh gak saya temuin ibuku di lantai 2. Dia cari orang tuanya karena hari itu pelajar sangat ingin memeluk orang tuanya. Dia cari sambil dia ambil tangannya sambil mengatakan, Pak, Bu, ibu harus sehat daripada mama. Semua yang bermasalah hari itu dengan orang tuanya, dia cari orang tuanya. Orang tuanya sudah duduk manis dan sini saya. Dia peluk sambil mengatakan, aku bangga punya kau anakku. Ketika Anda mengatakan, Pak Happy, saya gengsi untuk bicara itu kepada orang tua, buang kalimat negatif itu, kawan. You nggak bisa hidup sampai hari ini tanpa energi doanya. Terjadi di beberapa kota lainnya. Dia cari orang tuanya dan dia berdoa, ya Rabb, tawil amaran, ya Allah, panjangkan umur kami, ya Allah, dan umur kedua orang tua. Dan hari itu momennya mereka mencari orang tuanya masing-masing.
Bagi orang tuanya yang sudah tidak ada, batu desanya masih ada kawan. Energinya masih ada. Karena apa? Ketika you memeluk orang yang kau cinta, orang yang kau sayang, you bermasalah dengan ibu, tak perlu kau bertutur kata terlalu lama. Ambil tangannya dan kau peluk dia. Seperti pelukan Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dipeluk erat itu putri bungsunya. Karena ternyata pertama dahsyatnya kekuatan pelukan. Kau peluk orang tuamu 5 detik, just 5 seconds. Kau peluk orang tuamu, ambil tangannya, kau peluk orang tuamu, hanya 5 detik, itu bisa meningkatkan kecerdasan di otak. Orang yang bermasalah, you gap dengan yang lain, ambil tangannya dan kau peluk dia, maafkan saya yang salah. Ternyata dahsyatnya the power of hug. Kekuatan pelukan itu bisa mempengaruhi hormon oksitosin, hormon cinta. Maka kadang-kadang orang kalau sudah pelukan dengan orang yang dia cinta, udah lepas semua masalah itu hari ini. Dan yang ketiga adalah, nanti hati-hati loh Kak, ada lagi ini loh Kak di kuis Kak, mengurangi racun dari zat berbahaya di otak. Jadi kekuatan pelukan itu yang pertama bisa meningkatkan kecerdasan di otak. Yang kedua adalah mempengaruhi hormon oksitosin, dan yang ketiga adalah kurangi racun dari zat berbahaya di otak. Saya Happy Chandra, tepuk tangan untuk MPLS 2023. Baik, segmen berikutnya saya kembalikan kepada Ustadz moderator kita hari ini. Kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Mr. Happy Chandra Super Jazir pada penyembahan berkomunikasi. Oh iya, terima kasih. Oh iya. Sekali lagi aplaus buat Mr. Happy Chandra. Baik, masih semangat? Masih semangat semua? Kita semangatin lagi ya. Sekali lagi, mana yang nanya ya? SMK Amalia. Dengan tangannya, semangat terus dengan tangannya ya. Sekali lagi ya, masih semangat? Baik, SMK Amalia. Baik, sesi selanjutnya ini masih ada 2 door prize lagi ya. Bagaimana panitia? Kita lanjutkan ya. 2 door prize ini tadi sesi pertama, tadi pertanyaan dari Ustadz ya, Mr. Heavy ya, kepada para peserta. Untuk selanjutnya, door prize ini akan kita berikan kepada 2 orang penanya tercepat ya. 1 dari putri dan 1 yang dari putra. Siap? Siap ya? Kenapa gitu ya? Nanti akan saya tunjuk yang tercepat angkat tangannya itu nanti yang bertanya kepada Ustadz ya, Mr. Chandra ya. Kita masih ada waktu ya untuk intervensi ini ya. Seperti biasa saya akan berikan aba-aba untuk yang bertanya ya. Nanti akan saya pilih yang dari putri dulu ya, dari putri dulu. Nanti berikutnya pertanyaan kedua yang dari putra ya. Ya siap. 3, 2, 1. Seperti pakai kacamata. Nah, cepat. Ya. Silakan ke depan. Berikan mic-nya mana panitia? Silakan dibantu ya. Berikan mic-nya ya. Baik. Yang di sini silakan ya. Silakan mengajukan pertanyaan untuk pemateri Mr. Hadi. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Megawati. Silakan ya, coba diperhatikannya. Perkenalkan, nama saya Megawati. Saya dari SMP Negeri 2 Megamendung dari kelas 10. Pertama-tama saya akan bertanya. Siap. Silakan. Jika kita sudah prefrontal cortexnya sudah rusak, bagaimana caranya buat memperbaikinya? Segitu aja. Bisa diulang lebih jelas lagi, silakan. Biar pemateri bisa. Jika ini prefrontal cortexnya jika udah rusak,
bagaimana cara menyembuhkannya gitu, biar bisa normal lagi. Baik. Jelas Ustaz? Siap. Ya. Baik, langsung dijawab Ustaz. Langsung saja. Oke, terima Oke, kasih. dipersilakan kepada Ustaz menjawab pertanyaannya. Boleh berdiri ya? Oke. Baik, selesai pertanyaan. Banyak yang bertanya tentang itu. Saya udah menduga kalau udah bertanya konteks pasti pertanyaannya itu. Kalau udah rusak, apa bisa di recovery lagi? Bisa kembali lagi ke awal? Sangat bisa kan. Kita itu punya doa yang indah. Pertama, yang qallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati manusia. Sabbit qulubana, tegakkan hati kami. Dengan energi doa, energi doa itu akan merubah keadaan yang tadinya dia sulit mengatur masa depan. Jika Allah dengan kun fayakunnya, semua akan jalan dengan indah. Yang kedua, suka murung itu negatif. Positifnya apa? Harus bahagia di setiap keadaan. Pasti konteksnya on lagi. Ketika kita nggak sopan dengan sesama, korteks error tuh. Ketika korteks ingin on kembali, berarti kita harus sopan dengan sesama. Intinya adalah niatkan ini, ya Allah, saya akan berubah dengan perubahan yang lebih baik. Saya yakin dengan niatmu saja sudah 10 kebaikan, itu korteks akan mulai normal kembali. Lakukan yang terbaik dan jangan bosan menjadi orang baik. Tepuk tangan untuk ini. Iya, baik ya. Berikan jawaban dari Mr. Elvin. Terima kasih Mr. Elvin ya. Terima kasih kepada penanya untuk sesi ini. Ya, makasih Ya, Pak. silakan sama-sama. Ustaz, diberikan untuk surprise-nya, diserahkan. Iya, baik ya. Silakan foto dulu.